ChatGPT itu apa sih? ChatGPT adalah model bahasa atau language model yang dikembangin sama OpenAI. Fungsinya ya AI ini bisa diajak ngobrol kayak manusia. Nah, lu bisa tanya apa aja, mulai dari sejarah dunia sampai cara bikin kopi yang enak loh. ChatGPT ini siap banget jawab semuanya. Jadi AI ini bisa dibilang sebagai temen ngobrol yang gak ada matinya. Dan gak cuma ngerti apa yang lo omongin, tapi dia juga bisa ngasih respon yang sesuai dengan konteks pembicaraan lo. Jadi kalau lo lagi butuh partner diskusi atau butuh ide buat kerjaan lo, ChatGPT bisa jadi pilihan yang pas. Nah, selain itu, kecanggihan ChatGPT juga terlihat dari cara dia belajarnya loh. Setiap kali diajak ngobrol, dia belajar dari interaksi itu untuk menjadi lebih baik. Bayangin aja, semakin lo sering ngobrol sama dia, semakin dia ngerti gaya bahasa atau topik yang lo suka. Di kelas kali ini, kita bakal belajar gimana cara kerjain ChatGPT dan cara ngegunain ChatGPT dengan lebih efektif lagi. Yang pertama, ChatGPT itu beroperasi dari sesuatu yang namanya model bahasa atau language model. Jadi dia itu tuh kayak perpustakaan raksasa yang penuh sama buku, artikel, dan semua jenis teks. Tapi bukan cuma nyimpen doang ya, dia juga bisa ngerti dan memproses semua informasi itu. Nah, intinya tuh dari kerjaan ChatGPT ini ada di sistem yang namanya transformer. Tapi jangan salah sangka. Optimum Prime! Puking inangin Optimum Prime! Transformer ini itu teknologi yang dikembangin sama Google beberapa tahun lalu dan sekarang dipakai sama ChatGPT untuk ngerti dan ngolah bahasa manusia. Transformer ini tuh kerjanya kayak mengambil kata-kata yang lu masukin, terus dia analisis untuk ngerti konteksnya sebelum ngasih jawaban ke kamu. Dia bisa melihat kata yang sebelum dan sesudahnya untuk pastiin kalau jawabannya akurat dan sesuai dengan yang lu tanya. Proses ini disebut attention mechanism, yang mana si AI ini fokusnya terbagi untuk ngerti mana kata yang paling penting dalam sebuah kalimat. Nih, gue kasih contoh deh. Kalau lu tanya, gimana sih cara bikin kue tart? ChatGPT bakal ngelirik ke database pengetahuannya tentang memasak atau baking. Terus nyari informasi yang relevan dan akhirnya dia bisa kasih lo step by step untuk bikin kue tart. Tapi yang bikin ChatGPT ini spesial tuh dia bisa belajar terus-menerus loh. Jadi tiap ada update atau diajak ngobrol, dia belajar dari interaksi itu. Ini berarti semakin sering lu pakai, semakin pinter dia dalam ngasih respon yang lu mau. Oke, kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana sih cara prompting yang paling efektif? Tapi sebelum lu mulai prompting, lu harus tahu dulu prompting itu apa. Prompting dalam konteks ChatGPT itu adalah cara lu memberikan instruksi atau pertanyaan ke AI. Cara lu nge-prompt itu bisa menentukan kualitas jawaban yang lu dapetin. Jadi, penting banget buat lu untuk ngerti cara nge-prompt yang benar supaya hasilnya maksimal. Langkah pertama, kenalin dulu AI-nya. Sebelum lu mulai, penting banget buat mengerti dulu batasan dan kemampuan dari ChatGPT. ChatGPT ini dibangun untuk memahami bahasa manusia dan bisa ngasih respon yang informatif. Tapi, dia juga punya keterbatasan loh. Kayak nggak bisa ngasih jawaban sama info yang belum dia pelajari atau yang terlalu baru di luar database trainingnya. Langkah kedua, jelasin pertanyaan atau permintaan dengan detail. Kunci dari prompting yang efektif tuh kejelasan dan detail. Misalnya lu bukan cuma nanya gimana sih ChatGPT, tapi lu bisa lebih spesifik lagi kayak, bisa jelasin nggak sih apa itu ChatGPT dan bagaimana cara kerjanya. Dengan begitu, AI bisa lebih paham sama apa yang lu mau dan bisa ngasih jawaban yang lebih tepat. Langkah yang ketiga itu gunain bahasa yang spesifik dan terarah. Hindarin menggunakan bahasa yang ambigu atau multi-interpretasi. Jadi sebisa mungkin gunain kata-kata yang jelas dan langsung to the point. Misalnya kalau lu mau tanya tentang resep, sebutin jenis masakan, kayak ChatGPT tolong kasih gue resep pasta carbonara atau gimana sih cara masak rendang yang bener. Langkah keempat, manfaatin fitur follow up questions. Setelah lo dapetin jawaban yang awal, lo bisa lanjutin dengan pertanyaan tambahan untuk dapetin informasi yang lebih dalam lagi. Ini mirip kayak cara lo berbicara sama manusia sih. Misalnya, setelah lo mendapatkan resep pasta carbonara, lo bisa nanya, ada nggak sih tips untuk membuat sausnya lebih creamy? Atau supaya bisa disimpan dan dimasak ulang besokannya gimana sih caranya? Langkah kelima, latihan dan eksperimentasi. Sama halnya kayak skill lain, cara terbaik untuk jadi ahli dalam prompting adalah dengan praktek. Lo bisa coba berbagai jenis prompts untuk melihat mana yang paling efektif. Jangan takut untuk eksperimen dengan kata-kata atau bahkan topik yang berbeda. Yang penting lo bisa ingat sama poin-poin sebelumnya. Langkah keenam, evaluasi dan tweaking your prompts. Setelah lo mendapetin respons, evaluasi apakah itu sesuai dengan yang lo harapin atau belum. Kalau enggak, coba tweak ulang pertanyaan lo di logo yang berbentuk pensil kayak gini. Mungkin ada kata-kata yang perlu diubah atau ditambah untuk ngebuat jawabannya jadi lebih detail. Langkah ketujuh ini agak klise sih, tapi lo harus sabar dan terus belajar.
Kadang mungkin butuh beberapa kali trial dan error sebelum lu bisa dapetin cara prompting yang paling benar. Sabar dan terus belajar dari setiap interaksi bakal membuat lu semakin mahir dalam berkomunikasi sama AI. Setelah lu paham cara dasar prompting, langkah selanjutnya adalah menggunakan konteks yang lebih kompleks dalam pertanyaan lu. Dan langkah dari cara gunain ChatGPT yang lebih kompleks ini juga harus lu ikutin untuk dapat hasil yang maksimal. Yang pertama, pakai konteks yang lebih kompleks. Contohnya bukan cuma nanyain fakta, tapi juga minta analisis atau pendapat dari ChatGPT. Contohnya kayak gini, berdasarkan tren ekonomi terkini, apa prediksi Anda tentang pasar saham di kuartal berikutnya? Yang kedua, memanfaatkan fitur logical reasoning. ChatGPT nggak cuma bagus dalam menjawab pertanyaan langsung, tapi juga bisa digunain untuk logical reasoning yang lebih mendalam. Kayak contohnya ya, lu mau nanya, jika GDP suatu negara naik, apa yang biasanya terjadi dengan tingkat pengangguran di negara tersebut? Pertanyaan kayak gini membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang ekonomi dan kemampuan untuk menarik sebuah kesimpulan. Yang ketiga, membuat skenario dan hipotesa. Lu bisa ngajuin skenario atau hipotesa, dan ini bisa jadi cara yang bagus untuk mengeksplorasi kemampuan reasoning dari ChatGPT itu sendiri. Contohnya, bayangkan jika Indonesia mengadopsi cryptocurrency sebagai mata uang resmi. Apa dampak jangka panjang yang mungkin terjadi ya? Pertanyaan kayak gini bisa bantu lu melihat seberapa jauh AI bisa berpikir secara kreatif dan strategis. Yang keempat, minta ChatGPT untuk membuat konten. Selain menjawab pertanyaan, lu juga bisa meminta ChatGPT untuk bantuin lu dalam membuat konten. Contohnya, ChatGPT ciptain skrip untuk membuat video YouTube tentang teknologi blockchain. Atau tolong buatin skrip sepanjang 200 kata untuk video tentang kemerdekaan Indonesia dong. Ini bukan cuma menunjukkan pemahaman tentang topik, tapi juga kemampuan untuk hasilin ide-ide kreatif yang relevan. Langkah kelima, gunain feedback loop. Salah satu trik yang paling canggih dalam prompting adalah gunain feedback loop. Setelah dapetin respon dari ChatGPT, lu bisa meminta AI untuk revisi atau memperdalam jawabannya berdasarkan satu kriteria tertentu. Contohnya, oke, itu penjelasan yang bagus. Sekarang tolong simplifikasi penjelasan Anda itu menjadi 3 poin utama yang singkat. Atau sejenisnya lah. Langkah ke-6, manfaatin teknik chain of thought. Teknik ini ngelibatin problem solving langkah demi langkah. Gue bisa minta ChatGPT untuk buat detail dari proses pemikirannya. Contohnya, jelaskan step by step bagaimana AI bisa membantu dalam diagnosis penyakit. Ini bukan cuma meningkatkan kejelasan jawaban, tapi juga mengajarkan AI cara berpikir yang lebih sistematis. Yang ketujuh, integrasi data yang paling update. Jangan lupa, walaupun ChatGPT super canggih, dia kadang kurang update sama data dan info yang terbaru. Di sini, lu bisa berperan buat ChatGPT lu. Lu bisa berintegrasi pertanyaan yang digabung sama data terkini yang lu punya. Contohnya, coba lihat artikel ini. Lu kopas artikelnya, terus lu ngomong lagi. Berdasarkan artikel ini, menurutmu apa dampak kejadian tersebut untuk Indonesia? Yang kedelapan, advanced customization. Setelah familiar dengan semua teknik tadi, langkah terakhir yang harus lu lakuin adalah personalization. Lu bisa atur ChatGPT dan disesuaikan sama kebutuhan spesifik lu, kayak gaya penulisan tertentu atau bahkan minta dia buat nunjukin pesona tertentu saat menjawab pertanyaan. Lu tinggal buka ChatGPT 3.5-nya dan lu bisa klik profile lu dan pilih customize ChatGPT. Di situ dia ngasih 2 input pertanyaan. Yang pertama, apa hal dari diri lu yang ChatGPT perlu tahu supaya responnya bisa lebih optimal? Lu bisa isi dengan contoh, saya adalah seorang scriptwriter dan saya memakai ChatGPT untuk membantu saya dalam membuat script dengan format yang sudah ditentukan. Input pertanyaan yang kedua, ChatGPT-nya nanya, bagaimana dia harus ngerespon prompt lu. Nah, nyesuaiin sama input yang pertama, mungkin lu bisa bilang, kalau saya meminta buatkan script, tolong buatkan script tersebut dalam 3 bagian. Opening, isi topik, dan CTA. Dengan begitu, lu bisa punya asisten yang udah disesuaikan sama cara bicara lu dan output yang lu mau. Tapi ini beda ya sama custom GPT yang ada di ChatGPT versi keempat, dan itu bakal gue bahas di video yang lain. Nah, dari sini mungkin jadi banyak yang nanya apa perbedaan antara ChatGPT 3.5 dan ChatGPT 4. Sebelum kita ngulik yang baru, gue mau kasih lu gambaran dulu nih soal ChatGPT 3.5. Jangan anggap enteng dulu, walaupun ini versi yang lebih tua, masih banyak kok yang pakai. Versi ini tuh lebih terkenal sama keahliannya dalam memahami dan ngasih jawaban lintas topik, mulai dari yang ringan sampai yang serius. Sementara itu, ChatGPT 4 adalah versi terkini yang terklaim lebih pinter, lebih cepat, dan lebih tepat. Dengan teknologi yang lebih update dan data yang lebih banyak pas dilatih, versi ini siap kasih jawaban yang lebih nyambung dan mendalam. Nah, ini yang ngebedain ChatGPT 4 dan buat dia jadi lebih unggul daripada 3.5.
ChatGPT 4 punya memori lebih gede. Ini berarti dia bisa ingat dan proses info lebih banyak dalam satu waktu. Contohnya, kalau lo lagi ngobrol panjang, dia bisa lebih hafal detail dari awal percakapan. Dan bikin ngobrol lo jadi lebih nyambung. Kalau lo tanya sesuatu yang lebih kompleks, ChatGPT 4 itu siap diandelin untuk dikasih jawaban yang lebih tepat dan rinci. Dia bisa analisis dan merespon dengan lebih akurat juga. ChatGPT 4 juga lebih bisa menyesuaikan jawaban berdasarkan interaksi sebelumnya dengan lo. Semakin sering lo pakai, ya semakin sering dia bisa ngerti gaya bicara lo. Gak cuma itu, ChatGPT 4 juga bisa dipakai di banyak hal. Mulai dari tutor pribadi, kebutuhan belajar, sampai ngotomatisasi layanan pelanggan yang lebih efektif. Jadi itu dia perbandingan antara ChatGPT 3.5 dan ChatGPT 4. Walaupun keduanya sama-sama canggih, tapi update yang ada di ChatGPT 4 bikin dia jadi pilihan yang lebih mantap kalau lu butuh teknologi terbaru. Tapi itu semua tergantung kebutuhan lu ya, karena ChatGPT 3.5 juga masih berguna kok. Nah itu dia basics dari ChatGPT. Buat lu yang mau tahu lebih banyak tentang AI, lu bisa buka Aiko di Discord, TikTok, dan IG. See you di kelas berikutnya dari Aiko, komunitas AI pertama di Indonesia.